Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan kepada kita betapa banyak nikmat-nikmatnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu, yang jika kita bandingkan antara nikmat-nikmatnya dan musibah yang Allah turunkan kepada kita, tentu jauh lebih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, khususnya nikmat Islam dan iman, nikmat taufiknya, yang dimana taufik ini mengantarkan seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah dan hidayahnya ke negeri yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini, taufik, hidayah di atas akidah yang benar, tidak ada bandingnya apa-apa jika dibandingkan dengan musibah. Musibah tidak dibandingkan apa-apa jika kita lihat nikmat Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu agungnya. Hendaknya kita syukuri dengan terus kita istiqamah, dengan terus kita jaga akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kita belajar, kita menuntut ilmu, mempelajari akidah, dan meyakininya dan mengamalkannya, yang dimana ini salah satu sarana untuk bisa menjaga iman kita, akidah kita di zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang Rasulullah SAW sangat takutkan umatnya di akhir zaman ini akan terjatuh ke dalam berbagai macam fitnah. Maka orang yang istiqomah di zaman fitnah seperti ini, mereka seperti orang yang berhijrah. Mereka seperti orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, mendapatkan pahala hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru fi zamani al-harj kahijratin ilayya." Bersabar di zaman yang banyak pembunuhan atau fitnah, itu pahalanya bagaikan hijrah kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala hijrah yang sangat besar yang diraih oleh para sahabat Nabi, orang-orang muhajir, orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. Mereka yang hidup di akhir zaman bisa mendapatkannya dengan bersabar di atas akidah yang benar, di atas tuntunan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, marilah kita lanjutkan kajian kita akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan pondasi akidah kita, yang pondasi ini tidak mungkin akan kita bisa membangun tiang-tiangnya dan atapnya kecuali melalui pondasi ini, yaitu 3 pondasi utama, 3 landasan utama dalam kitab Salasatul Usul, yang kita telah sampai kepada mengenal Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pondasi yang ketiga dari pondasi agama adalah ma'rifatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW atau sebagian dari sirahnya. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabinya, hendaknya dia mengenal Nabinya. Kita diperintah untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Tidak cukup kita hanya mengetahui namanya,
Tapi kita perlu mengetahui jalan hidupnya, bagaimana perjalanan dakwahnya, bagaimana apa saja ujian yang beliau hadapi di jalan dakwah beliau, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya bahwa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan berupa gangguan-gangguan dalam dakwah, di dalam berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu mengenai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita bahas tentang nasab beliau, ya, kita sudah bahas juga tentang turunnya wahyu kepada beliau itu ada dua tahap. Tahap yang pertama, tahap berdakwah secara sembunyi atau kepada keluarga beliau, dan tahap kedua berdakwah secara terang-terangan, yaitu kepada seluruh orang-orang Quraisy. Kemudian di jalan dakwah beliau, dalam perjalanan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan berbagai macam gangguan dari orang musyrik Makkah di dalam dakwah beliau. Khususnya dari keluarga beliau, seperti Abu Jahal, juga Abu Lahab, ya, dari keluarga dekat beliau, beliau mendapatkan gangguan yang berat. Beliau ditimpakan ke punggung beliau kotoran onta, kotoran hewan. Beliau disiksa dengan ditimpakan atau diletakkan di depan rumah beliau pohon yang berduri di malam hari, sehingga beliau keluar dan menginjak pohon berduri tersebut oleh istri dari Abu Lahab. Dan dalam surat Al-Lahab kita baca sendiri bagaimana kisahnya. Rasulullah SAW yakni ditimpakan duri, ya, oleh istrinya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab juga menyiram kotoran binatang di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya beliau Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yaitu di tahun ke-10 Hijriah, 2 tahun sebelum beliau berangkat ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Beliau Isra dan Mi'raj. Beliau Isra dan Mi'raj, yang dimana telah kita bahas tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, yang pada saat itu beliau SAW berangkat dari Makkah di malam hari bersama seorang malaikat. Beliau tunggangi seekor binatang yang dinamakan burak. Binatang ini menyerupai kuda dan keledai. Ya, perkawinan antara kuda dan keledai, ya, seperti seekor keledai. Namun binatang ini burak sangat cepat, perjalanannya hanya 1 malam. Beliau berangkat dari Mekah ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa beliau
diantar oleh malaikat bersama kendaraannya ke langit ketujuh dalam satu malam, dan bukan dalam mimpinya, dalam dunia nyata, dalam jasad, ya jasad dan rohnya, berangkat menuju ke langit ketujuh, mendapatkan wahyu dari Allah di langit ketujuh, langsung dari Allah Azza wa Jalla, beliau mendapatkan perintah solat. Perintah solat sebanyak 5 waktu. Jadi solat ini adalah perintah yang langsung Allah yang sampaikan kepada Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Yang dimana awalnya diperintahkan 50 solat. Kemudian beliau SAW meminta keringanan kepada Allah sampai Allah memberikan 5 solat. 5 kali solat ini diberikan pahala 50 solat. Ya. Jika seorang solat sebanyak 5 kali sehari, pahalanya sebanyak 50 kali solat. Itu jika sendirian, apalagi jika dilakukan secara berjamaah. Maka seluruh pahala itu dikalikan 27 kali lipat. Kemudian setelah itu, ya setelah beliau SAW diwajibkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Jadi sholat itu perintah rukun yang kedua dari rukun Islam, itu diperintahkan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau sholat di Makkah sebanyak 2 rakaat. Artinya belum ada sholat 4 rakaat. Sebelumnya di Makkah beliau SAW sholat bersama sahabatnya itu di qasar, di qasar sholatnya. Dari 4 rakaat sholat asar menjadi 2. Begitu pula sholat duhur menjadi 2. Sholat maghrib 3, sholat subuh 2. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, baru sholat itu dialihkan rakaatnya menjadi 4 rakaat. Dari zuhur yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Begitu pula asar menjadi 4 rakaat. Setelah itu Allah perintahkan zakat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah perintah zakat ini diperintahkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah atau setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Allah perintahkan juga membayar zakat, yaitu di Makkah, setelah perintah sholat. Dan sebagian ulama yang lainnya, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab ini, beliau lebih condong bahwa zakat itu diperintahkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi ini khilaf di antara sebagian ulama. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-hijratu ilal Madinah wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maksudnya, berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallah, lamma ishtadda adha Quraisy wa zada syarruhum bis-saddi an sabilillah wa mudayaqatil muslimin wa ta'dhibi man laysa lahu jama'atun tahmihi min mustad'afil muslimin, adinallahu subhanahu wa ta'ala lil muslimin bil hijrati ilal habash.
Jadi ceritanya awalnya ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka lebih keras di dalam mengazab orang-orang muslim, mereka menghukum, mengazab orang-orang muslim yang masuk Islam di Makkah dengan begitu banyak bentuk azab, bahkan ada yang memboikot, tidak memberi makan sedikit pun kepada orang-orang muslim. Ya, mereka tidak menjual makanan, tidak memberikan makanan. Hingga banyak dari muslim yang kelaparan. Bahkan Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau selama 1 bulan beliau tidak makan. Dan hanya beberapa, beliau tidak makan. Dan juga tidak diberikan minum. Sampai beliau SAW melilit perutnya dengan kain yang diletakkan batu di bagian dalamnya untuk menahan lapar. Ya, dia mengikat perutnya dengan kain yang diletakkan batu. Selama itu Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya diazab, dihukum oleh orang kafir Quraisy. Dan tidak ada yang melindungi mereka. Apalagi setelah meninggalnya paman beliau yang biasa membelanya, yaitu Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Sebelumnya, sebelum berhijrah ke Madinah, ada hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, yaitu hijrah yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Dan negeri Habasyah yaitu yang berada di Afrika, di Ethiopia. Sekarang disebutkan Ethiopia. Negeri Ethiopia ini hijrah yang pertama dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan Nabi SAW tidak ikut hijrah ke sana, ke Habasyah atau ke Afrika. Mereka berhijrah ke Afrika atau Habasyah. Alasannya karena di Afrika atau di Habasyah ini ada seorang raja yang sangat baik, yang bisa melindungi orang-orang muslim. Dan seorang raja ini sebelumnya beragama Nasrani. Dia seorang raja yang adil, beragama Nasrani, dan umat-umat muslim berhijrah ke sana meminta perlindungan kepada raja ini yang bernama Najasyi. Raja ini bernama Najasyi. Dan hijrah ini dilakukan sebanyak 2 kali ke Habasyah. Hijrah yang pertama hanya berkisar 15 orang yang berangkat. Kemudian hijrah yang kedua jumlahnya sampai ke 80 lebih orang yang berhijrah ke Habasyah. Dan ini di tahun ke-5 Hijriyah. Kemudian setelah itu beliau SAW atau orang-orang kafir Quraisy ini mereka merasa berat ketika orang-orang berhijrah ke Habasyah. Mereka mengutus 2 orang untuk memanggil kembali orang-orang yang telah berhijrah ke Habasyah, orang-orang muslim. Di antara yang diutus itu adalah Amr bin As. Dan Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam. Masih pada kubunya orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Mereka memberikan hidayah kepada Najasyi dan mengatakan kepada Najasyi, kami ini bagian dari keluarga mereka yang telah berhijrah ke sini dan kami meminta agar mereka dikembalikan kepada kami. Ya. Dan mereka ini akan membuat kerusakan di tempat kalian jika kalian tetap melindungi mereka. Ya. Maka mereka memberi hadiah ini kepada Najasyi untuk menipu. Tapi setelah itu Najasyi pun menanyakan kepada orang-orang
muslimin ini, apakah kalian mau kembali atau tidak? Maka muslimin ini meminta untuk tetap di sini, di Habash. Maka Raja Najasyi pun tidak mengizinkan dua orang ini untuk meminta kembali orang-orang muslimin. Akhirnya mereka berdua pulang, yakni orang Quraisy ini pulang dalam keadaan menyesal, dalam keadaan sedih, ya. Kemudian setelah itu Allah memberikan taufik kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini orang Afrika, seorang raja. Allah berikan taufik, hidayah kepadanya untuk masuk ke dalam Islam setelah para sahabat yang ada di Habasyah mendakwahinya, berdakwah. Di antaranya Utsman bin Affan yang berhijrah ke sana. Sahabat Utsman bin Affan, dua sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Kemudian Najasyi masuk Islam dan dalam waktu yang tidak lama Najasyi meninggal dunia. Setelah para sahabat sudah kembali dari Habasyah dan sudah pulang dan bahkan sudah berhijrah ke Madinah, dikabarkan bahwa Najasyi meninggal dunia. Kemudian siapa yang mengabarkannya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Najasyi telah wafat, maka sholatkanlah dia dengan sholat gaib. Maka Rasulullah SAW sholat gaib kepada Najasyi. Dan Najasyi ini apakah disebutkan sahabat Nabi atau tabi'in? Maka pendapat yang benar bahwa Najasyi ini dia disebutkan tabi'in, seorang tabi'in. Walaupun dia hidup di zaman Nabi dan Nabi SAW pernah mengenalnya. Tapi yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi itu adalah setiap yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW atau yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia masuk Islam dan meninggal di atas agama Islam. Artinya dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan masuk Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini adalah sahabat Nabi. Adapun yang masuk Islam tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW, dia disebutkan tabi'in, bagian dari tabi'in. Jadi Najasyi ini bagian dari tabi'in. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengadakan hijrah. Namun sebelum Nabi SAW mengadakan hijrah ke Madinah, beliau bertemu dengan sebagian ahli Madinah yang datang berhaji ke Makkah. Jadi sebelum Nabi berhijrah, orang-orang ahli Madinah dari warga Madinah, orang Ansar, ada yang berhaji ke Makkah. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka dan mereka pun menerima Islam dari Nabi SAW dan mereka pun dibaiat. Ya, mereka pun membaiat Rasulullah SAW di atas Islam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya, yaitu di Madinah. Mereka pun mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan ikut membaiat Rasulullah SAW pada musim haji yang berikutnya. Maka banyak dari kelompok dari ahli Madinah yang datang kepada Nabi SAW pada musim haji yang berikutnya, mereka pun membaiat Nabi SAW pada baiat yang disebutkan dengan baiatul Aqabah. Ya. Dan baiat Aqabah ada dua. Baiat Aqabah yang pertama, ketika ahli Madinah yang pertama berhijrah atau berhaji
Kemudian ada baiat yang kedua, yang itu lebih banyak lagi. Ya, yang baiat Aqabah kedua di sisi Jumratul Aqabah. Mereka membaiat Rasulullah SAW di atas Islam dan berjanji akan menolong Nabi Muhammad SAW apabila Nabi SAW berhijrah kepada mereka, yaitu ke kota Madinah. Mereka akan berjanji akan melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka sendiri. Nah, setelah itu mulailah setelah baiat yang penuh berkah ini, Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah ya untuk berhijrah. Dan Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya juga yang sudah masuk Islam di Makkah untuk berhijrah lebih dahulu ke Madinah. Maka sebagian sahabat ada yang berhijrah lebih dahulu ke Madinah. Ya. Banyak yang berhijrah lebih dahulu ke Madinah. Kemudian sebagian sahabat ada yang bersama Nabi SAW di Madinah. Kemudian Allah izinkan kepada Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy mereka mengetahui Rasulullah SAW akan berhijrah ke Madinah, maka mereka telah mengetahui, yakni sahabat-sahabat sudah banyak yang berhijrah. Dan mereka juga mengetahui bahwa ahli Madinah sudah membaiat Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy pun takut. Ya, Rasulullah SAW akan menyusul mereka ke sana, ya, bersama sahabat-sahabat yang lain. Maka orang-orang kafir ini pun yang ada di Makkah membuat strategi, mengumpulkan kekuatan untuk mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy dari kalangan kabilah-kabilah atau pembesar-pembesar mereka, ya, pembesar-pembesar kabilah Quraisy, mereka bersepakat untuk merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mereka mengumpulkan setiap pemuda-pemuda dari setiap kabilah untuk siap-siap mendebas Rasulullah SAW dengan pedang sehingga darahnya akan berpencar ke setiap kabilah. Artinya tidak akan ada yang dituduh siapa yang membunuh, karena setiap laki-laki dari setiap kabilah mereka akan menebas dan merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak akan bisa diminta untuk dibalas karena ini dilakukan oleh seluruh kabilah yang ada di Makkah. Maka mereka pun datang di satu malam ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy dari kalangan para pemuda yang siap menebas dan membunuh Rasulullah SAW pun datang ke rumah Nabi SAW di satu malam dan Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya di Makkah. Rasulullah SAW pada saat itu berada di rumahnya. Mereka pun mengepung Rasulullah SAW. Namun Nabi Muhammad SAW di rumah itu tidak sendiri. Beliau bersama sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya Nabi. Karena Nabi akan pergi berhijrah ke Madinah malam itu. Sedangkan orang-orang kafir sudah mengepung rumah Nabi SAW. Maka Ali pun tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW dan ditutupi oleh selimutnya Nabi. Ditutupi oleh selimutnya Rasulullah SAW yang dikatakan selimutnya ini berwarna hijau.
Kemudian Rasulullah SAW keluar dari pintu rumahnya dengan berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau pun mulai membaca ayat Al-Quran. Beliau membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah pun menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini pun tertutup mata mereka. Artinya orang-orang kafir Quraisy, mereka berjaga di depan rumahnya Nabi SAW, bahkan sekeliling rumah Nabi. Namun ketika Nabi SAW keluar, Nabi mengangkat pasir dari depan rumahnya, tanah, kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, kemudian beliau melempar tanah ini ke setiap mata mereka, mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka pun tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun mereka sadar tidak tertidur, tapi Allah menutup pandangan mereka. Menutup pandangan mereka. Ya. Dan Nabi pun berjalan keluar dengan tenang menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Menuju rumahnya sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu sampai di rumahnya Abu Bakar, Rasulullah SAW pun keluar bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah, berangkat berhijrah bersama Abu Bakar dan sempat mampir di sebuah goa yang dinamakan Goa Thaur. Di Goa Thaur ini Rasulullah SAW sempat dicari oleh orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Bakar. Sampai-sampai mereka sempat berdiri di kaki goa. Karena goa ini bentuknya dia di bagian bawah kaki. Goa Thaur ini. Dia berada tempat yang tinggi di atas bukit, tapi lubang guanya di bagian arah kaki. Sehingga sebagian orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengelilingi dan mencari Rasulullah SAW, mereka mendapati ada gua. Ada gua dan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar sedang berada di bagian dalam gua yang apabila sahabat atau apabila orang-orang kafir Quraisy melihat ke arah bawah saja, maka mereka telah melihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Tapi Allah pun menjadikan di situ suatu mukjizat yang besar sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar melihat orang kafir Quraisy sudah berada di kaki gua dan kalau mereka menengok ke bawah udah, mereka akan lihat Rasulullah SAW dan sahabat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saja mereka menengok ke bawah, tentu mereka akan melihat kita. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan dan memberikan ketenangan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu? Laukana ana ma'aka wasalisu, laukana hunaka rajul wa sahibuhu wasalisuhuma Allah. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar kalau ada seorang yang bersama temannya yaitu engkau. Ini saya bersama engkau. Sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana menurutmu kalau kita ini ditemani sama Allah maksudnya? Apakah kita akan binasa kalau Allah yang temani kita? Ya, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan binasa kalau yang menemani kita ini Allah? Maka Nabi katakan setelahnya, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Maka di situ Abu Bakar mulai tenang. Dan tidak lama orang kafir ini mereka pun berlalu pergi. Mereka berlalu pergi, mereka lihat di arah gua itu, mereka tidak dapat melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq karena Allah juga telah menutup mata mereka dari melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya mencari Nabi SAW. Sampai-sampai mereka membayar siapa saja yang mendapatkan Rasulullah SAW, mereka akan berikan ganjaran yang besar berupa diberikan 100 onta. Ya, siapa saja yang mendapatkan Nabi SAW hidup atau mati, yang bisa mendatangkan Nabi SAW hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah, ya, ditambah dengan 100 onta. Ya, tapi mereka tidak mampu mendapatkan Nabi SAW dan sahabatnya karena Allah Ta'ala melindunginya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wal hijratu, dan hijrah itu artinya adalah al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Hijrah itu artinya adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Itu artinya hijrah. Syekh Saleh bin Fauzan menjelaskan bahwa Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah memberikan pengertian tentang hijrah, bahwa hijrah itu artinya secara syar'i adalah berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Ini arti hijrah secara syar'i. Ya, hijrah secara syar'i itu berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang muhajir pula dari Mekah, mereka datang ke Madinah. Begitu pula orang-orang muhajir yang ada di Habasyah. Orang-orang muhajir yang ada di Habasyah, yang berada di Ethiopia, mereka tidak kembali ke Mekah, tapi mereka juga berhijrah dari Habasyah ke Madinah, langsung ke Madinah. Maka orang Muslim berkumpul di Madinah. Maka negeri Madinah berdiri sebuah negara di Madinah yang sebelumnya disebutkan dengan kota Yasrib. Sebelumnya Madinah disebutkan kota Yasrib, dijadikan kota Madinah. Yang dimana kota Madinah ini terdiri dari dua golongan Muslim. Yang pertama orang-orang muhajir yang berhijrah dari Makkah, yang kedua orang-orang Ansar, yaitu ahli Madinah. Kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah sebagian rukun Islam yang lainnya setelah sholat, yaitu zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya. Allah mewajibkan zakat dan puasa di tahun kedua Hijriah. Kemudian Allah mewajibkan ibadah haji di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun 9 Hijriah. Dan sempurnalah rukun Islam. Rukun Islam sempurna sampai ibadah haji setelah turun perintah haji di tahun 9 Hijriah.
Dari rukun yang pertama yang Allah perintahkan di Makkah yaitu rukun syahadat. Allah turunkan perintah syahadatain, dua kalimat syahadat itu di Makkah. Kemudian perintah rukun sholat, perintah sholat juga di Makkah. Setelah itu rukun-rukun yang lainnya dari rukun Islam Allah perintahkan di Madinah. Menunjukkan bahwa hasil dari pembahasan ini kita ketahui bersama bahwa perintah tauhid yang mentauhidkan Allah yang merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Ini adalah perintah yang paling utama dan paling pertama, dan ini merupakan dakwah yang terpenting di dalam dakwah Islam adalah tauhid, yang dimana selama 10 tahun Rasulullah SAW di Makkah, beliau hanya fokus mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya. Oleh karena itu seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah, pendakwah, hendaknya mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Memulai dakwahnya dengan tauhid. Jangan dia mulai dengan rukun-rukun yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdakwah di Makkah, beliau mulai dengan rukun yang pertama selama 10 tahun. Kemudian baru beliau melanjutkan rukun-rukun yang berikutnya. Dari amalan, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selama 10 tahun di Makkah beliau hanya menyibukkan mengajak manusia kepada tauhid dan melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Kemudian setelah mereka mengikrarkan dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baru Rasulullah SAW mewajibkan kepada mereka rukun-rukun ibadah yang lain dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya, dan Nabi SAW dahulu beliau mengutus para pendakwah ya dari kalangan sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke kota yang lain. Beliau memerintahkan dengan perintah yang pertama, hendaknya kamu mengajak umat-umat yang kau dakwahkan kepada tauhid. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Muaz sahabat Muaz radhiyallahu anhu, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sungguh engkau akan berjumpa dengan ahli kitab, yaitu di Yaman. "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka adalah syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ajabu, jika mereka memenuhi panggilanmu, mereka menerima ajakanmu, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallahu aftarada alaihim 5 shalawat, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Dari hadis ini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa Rasulullah SAW atau para pendakwah yang Rasulullah utus, mereka tidak diperintahkan untuk mengajak manusia kepada sholat terlebih dahulu, kepada zakat terlebih dahulu, kepada puasa terlebih dahulu, sampai mereka menerapkan kepada orang yang diajak untuk mereka bertauhid, mentauhidkan Allah dan mengamalkan dan merealisasikan tauhid pada diri mereka terlebih dahulu dengan mengesahkan Allah di dalam segala bentuk ibadah. Dan ini adalah manhaj atau jalannya para Rasul Allah. Para Rasul Allah seluruhnya. Mereka, para Rasul, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semuanya memulai dakwahnya kepada tauhid dan memperbaiki akidah. Ini dakwah yang dilakukan oleh para Rasul di awal kali adalah memperbaiki
aqidah. Kemudian Syekh Saleh melanjutkan, ini adalah manhaj, ini adalah jalan yang sangat penting. Ini adalah metode yang para rasul yang harus kita ambil di dalam berdakwah. Karena berkata beliau, banyak dari manusia atau kaum muslimin sekarang, banyak dari mereka yang mulai merubah metodenya Rasulullah SAW. Khususnya para da'i, khususnya para pendakwah. Banyak yang mulai merubah metodenya Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Mereka mulai mengambil metode dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan berdakwah mulai dari perkara yang masalah yang tidak lebih penting dari tauhid, ya, seperti masalah fikih misalnya, atau akhlak, adab, dan mereka menyia-nyiakan tauhid. Dan ini keliru. Dan ini bukan manhaj atau jalannya para rasul, khususnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berkata Syekh Saleh, hendaknya kita memperhatikan siratul Rasul, ya, bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau, sehingga kita mengikuti metode beliau. Bagaimana dalam usul salasa ini, kitab usul salasa, kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mengajak manusia, bagaimana dakwah beliau, bagaimana metode dan manhaj beliau di dalam berdakwah, sehingga kita menjadikan beliau sebagai contoh, tauladan kita. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Berhijrah itu merupakan kewajiban bagi umat ini, yaitu umat Islam. Berhijrah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dan hijrah yang dimaksudkan di sini oleh Syekh min baladis syirk ila baladil Islam, yaitu berhijrah dari negara kafir menuju negara Islam. Dari negara syirik menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hijrah ini berlaku terus-menerus sampai hari kiamat. Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan dalam penjelasan ini, karena hijrah itu merupakan temannya jihad, karena hijrah ini merupakan teman dari jihad fisabilillah, maka hijrah juga merupakan kewajiban yang tetap abadi, yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim yang membutuhkan hijrah, hendaknya mereka berhijrah. Berhijrah dari negara kafir menuju negara Islam. Dan tidak boleh, berkata Syekh, tidak boleh seorang muslim itu bertempat dan mengambil tempat tinggal di negara kafir, sedangkan dia tidak mampu untuk menampakkan Islam di negara kafir ini. Maka wajib bagi dia untuk berhijrah ke negeri-negeri muslimin, atau negeri yang mayoritasnya adalah umat muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan pernah berhenti sampai matahari terbit dari sebelah barat. Menunjukkan bahwa hijrah ini akan terus-menerus sampai hari kiamat. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dalil atas hijrah dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum
qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Bagaimana kalian ini? Atau dalam keadaan apa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami ini orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Artinya malaikat ingin bertanya kepada mereka, alasan apa kalian tidak berhijrah dari Makkah ke Madinah? Mereka katakan, kami orang yang tertindas. Maka para malaikat pun bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah darinya? Maka Allah Subhanahu wa taala pun katakan, faulaika asab faula, kemudian Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu balasan mereka adalah neraka jahanam. Wasaat masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya orang-orang yang tidak berhijrah ini dia mendapatkan dosa karena dia mampu berhijrah. Mendapatkan dosa dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian Allah kecualikan mereka, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka orang-orang yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita, ataupun anak-anak yang tidak berdaya, yang tidak punya upaya, dan tidak tahu jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka. Dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang dikecualikan itu yang boleh dia menetap di negara kafir adalah orang yang tidak mampu berhijrah. Dengan alasan dia orang yang lemah, tidak memiliki bekal. Tidak memiliki bekal dan orang yang tertindas. Atau orang yang punya bekal tapi dia tidak tahu. Tidak memiliki ilmu, tidak tahu tentang jalan keluarnya. Ya. Maka orang ini dimaafkan. Kemudian Allah katakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat perlindungan. Pasti. Dia akan mendapatkan tempat perlindungan yang banyak dan tempat yang luas. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat ingin berhijrah, kemudian dia ingin berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di tengah perjalanannya dia ditimpa ajal, kematian, maka sungguh pahalanya telah sampai padanya, yakni pahala hijrah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, di dalam ayat-ayat yang tadi yang dijelaskan ini terdapat ancaman bagi orang yang tidak mau berhijrah dari negeri kafir dengan jahanam. Ya, dia mendapatkan azab dari azab neraka. Walaupun dia tidak kafir, walaupun orang ini tidak menjadi keluar dari Islam disebabkan dia tidak hijrah, dia tetap beragama Muslim, tapi dia mendapatkan dosa besar. Dan ini ayat ini ancaman bagi mereka yang tidak mau berhijrah. Karena dia telah meninggalkan suatu kewajiban. Dan ketika dia meninggalkan suatu kewajiban, dia telah berdosa. Ya, tapi dosanya ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berbuat dosa karena tidak mau berhijrah. Tapi dia memiliki ancaman yang berat. Ya,
dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menjelaskan mereka yang tidak mampu berhijrah itu tidak wajib bagi mereka berhijrah. Seperti orang-orang yang lemah, yang tertindas, ya, dari kalangan laki-laki maupun wanita maupun anak-anak, atau orang-orang yang tidak mau atau tidak mampu, ya, dalam arti tidak mampu atau tidak tahu jalan keluar dari negara mereka menuju tempat berhijrah. Seperti orang yang tidak mampu dari Makkah ke Madinah, tidak tahu jalan dari Makkah ke Madinah. Seperti ini mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu uzur mereka ada dua yang tidak mampu berhijrah. Yang pertama, tidak, ya, mereka tertindas atau tidak punya harta dan bekal untuk berhijrah. Yang kedua, mereka tidak tahu jalan keluar. Ya, walaupun mereka memiliki harta, tapi tidak tahu jalan keluar, maka ini juga dimaafkan atau memiliki uzur. Ini diantara yang dapat dijelaskan pada pertemuan ini. Insya Allah pada ayat berikutnya dalam surat Al-Ankabut nanti, ayat yang berikutnya tentang ya ibadi, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pemaparan materi kelas akidah malam hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik Ustadz, Ana mau bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang telah melakukan kekufuran misalnya atau pembatal keislaman dengan sengaja? Jadi sebelumnya dia Muslim, lalu melakukan pembatal keislaman dengan sengaja. Apakah bagaimana cara agar dia masuk Islam kembali? Apakah cukup dengan yakin kepada Allah saja atau perlu diucapkan syahadatnya? Itu yang pertama Ustadz. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya jika seseorang yang terpencil berada di daerah terpencil dan beriman kepada Allah dengan keyakinannya tanpa mengucapkan syahadat? Apakah dia sudah termasuk Muslim atau tidak Ustadz? Demikian. Syukran jazakallahu khairan. Oh iya. Baik, bagaimana pertanyaan pertama yaitu bagaimana orang yang sudah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, amalan kufur atau ucapan kufur yang mengharuskan dia keluar dari Islam, apakah dengan dia bertobat sudah cukup bagi dia atau harus dia mengulang syahadatnya? Di sini kita lihat kufurnya dalam bentuk apa. Jika kufurnya ini dalam bentuk memindahkan statusnya dari Muslim kepada agama yang lain, dari agama-agama yang sudah diakui negara seperti agama Nasrani atau agama Hindu atau agama Buddha dan agama lainnya, maka sesuai maslahat dia wajib mengulang syahadatnya agar masyarakat yang ada di sekitarnya tahu dia telah berstatus Muslim, kembali Muslim. Seperti orang yang murtad ke agama Nasrani atau agama yang lainnya, maka dia mengulang syahadatnya dengan mengumumkannya bahwa dia telah masuk Islam. Adapun
jika kufurannya atau ucapan atau amalan kufurnya adalah perbuatan syirik, yang dimana ini bukan memindahkan statusnya kepada agama Nasrani atau agama Buddha atau Hindu dan lainnya, seperti dia melakukan syirik, menyembah atau bertawassul di sisi kuburan misalnya, melakukan tawassul, istighosah, atau dia percaya kepada dukun dan tukang ramal, atau dia menyembelih dengan nama selain Allah, menyembelih untuk makhluk. Maka orang seperti ini, ketika dia ingin bertobat, sudah cukup dia bertobat tanpa harus mengulang syahadat. Tanpa harus dia mengulang syahadat. Dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha, dengan dia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, kesyirikannya yang dia pernah lakukan itu, maka taubatnya ini sudah sah. Walaupun taubat dari agama lain seperti Nasrani dan lainnya, dengan dia bertobat ini sudah sah. Ya, tapi untuk maslahat dia wajib bersyahadat yang kedua. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua berhubungan dengan orang yang berada di suatu negeri kafir atau suatu desa, kemudian di desa ini ia ingin beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, namun tidak ada seorang pun yang membimbingnya untuk syahadat. Tidak ada seorang yang membimbingnya untuk syahadat karena dia tidak tahu apa syarat seorang bisa masuk Islam. Maka dengan dia beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah tanpa harus bersyahadat, ini sah. Ya, artinya dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla tauhidnya. Selama dia pengamalannya sesuai dengan kandungan syahadat itu. Dia menyembahnya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, membuat mentauhidkan Allah, meninggalkan segala syirik. Maka ini sudah membuat dia sah sebagai seorang muslim. Karena tidak ada yang membimbingnya. Tidak ada yang membimbingnya untuk bersyahadat. Karena untuk masuk Islam itu kan harus, ya, Islam itu harus dari 3 hal. Yang pertama, Islam dengan hati. Yang kedua, Islam dengan lisan, yaitu bersyahadat. Yang ketiga, dengan amalan. Dengan amalan. Jika telah diterapkan 3-tiganya, maka seorang muslim. Wallahu alam, itu yang bisa disampaikan. Afwan Ustadz, tadi yang antum sebutkan contoh kekufuran yang perbuatan-perbuatan yang kedua tadi, yang di soal kedua, syirik, tawasul kepada kuburan, berkurban kepada selain Allah, lalu apa lagi Ustadz tadi? Contoh-contoh. Contohnya seperti menyembelih untuk selain Allah, bertawasul, percaya kepada dukun, itu syirik. Percaya kepada tukang ramal, percaya kepada zodiak, dan lainnya. Itu syirik yang mengeluarkan dari Islam. Nah, itu sebagian yang dijelaskan. Masih ada yang lainnya seperti bertawakal kepada selain Allah, juga memohon pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang bisa memberikannya pertolongan seperti ini. Ya, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Kemudian dia meminta pertolongan kepada orang mati atau juga memberikan sesajen kepada syaitan, jin, dan orang mati. Ini syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam.
Dan itu syirik-syirik besar dalam masalah ibadah yang telah disebutkan dalam kitab Ushul Salasah ini. Yang kita lihat ada di negeri ini juga, ya ada yang percaya kepada dukun, ya tukang ramal, juga zodiak, ya juga percaya kepada perbintangan, kepada hari-hari sial dipercaya, ya yang tidak ada dalilnya, meyakini ada hari sial, bertatayur, mengandung nasib, dan lainnya, ini perbuatan syirik semuanya. Juga meyakini istighosa, bernazar kepada selain Allah, takut kepada jin, kepada syaitan, kepada penghuni kubur. Ini semua syirik, ya. Dan segala bentuk ibadah-ibadah yang Allah tetapkan, yang wajib kita esakan Allah kepadanya, yang kita khususkan ibadah ini hanya kepada Allah, kemudian orang ini memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, ini semua adalah syirik. Demikian. Baik, Ustaz. Demikian sesi pertanyaan, mungkin saya rasa kami tutup saja karena waktu sudah cukup larut. Selanjutnya, sebelum kita tutup, Ustaz, apakah ada kalimat penutup? Saya pikir kalimat penutupnya tadi ya sudah jelas kesimpulannya, ya tadi kita telah membahas tentang sirah yang Rasulullah SAW merupakan pondasi yang ketiga dari pondasi agama ini, bahwa mengenal Nabi Muhammad SAW ini sangat penting karena ini yang akan ditanya di alam kubur nanti. Dari 3 pertanyaan itu tentang Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaknya kita dinasihati untuk terus belajar sirahnya Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin berada di atas akidah dan metode yang benar di dalam Islam, harus kita kembali kepada beliau SAW. Ya, kita di luar kajian, kita hendaknya memiliki buku-buku sejarah yang singkat, sejarah-sejarah Rasulullah SAW yang singkat. Itu ada. Seperti bukunya Syekh Al-Albani tentang Rasulullah SAW. Ya, sirahnya Nabi SAW. Ya, kalau kita ingin lebih luas lagi, kitabnya Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan lainnya. Kita mempelajari sirah Nabi SAW. Di situ kita akan mendapati banyak sekali manfaat dan pelajaran penting yang diambil dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, yang dapat mengokohkan iman kita di tengah-tengah masa yang penuh fitnah, bahkan masa pandemi seperti ini pun bisa terkontroli dan lebih bisa kita sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ujian ketika kita membaca sirah Nabi yang mulia SAW. Akan lebih menenangkan hidup kita, ya, lebih menguatkan iman kita, dan lebih menjaga kita dari fitnah yang sangat merajalela di saat ini. Itu saja yang dapat Ana sampaikan. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengenal 3 pondasi ini, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita yang mulia SAW, dan berusaha membaca sirah Nabi SAW, menjadikan buku-buku sirah sebagai teman hidup kita, teman kekosongan kita, selain amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Saya cukup sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan dalam istiqomah
dan menjunjung tinggi akidah yang benar dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz dan kepada teman-teman partisipan yang hadir pada kajian malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Demikian kajian malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.